Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Pada video kali ini akan dibahas terkait barisan dan deret, yaitu pada aritmetika. Di video sebelumnya sudah dibahas poin pertama barisan aritmetika. Di sini akan dibahas poin kedua, yaitu deret aritmetika. Deret aritmetika merupakan jumlah dari suku-suku barisan aritmetika. Disebut juga sebagai deret hitung. Barisan aritmetika dituliskan dengan antar suku diberi tanda hubung koma, yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai suku ke N, yaitu UN. Sedangkan deret aritmetika yang diartikan sebagai jumlah dari suku-suku, maka koma-koma di sini digantikan dengan tanda tambah, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya tambah sampai suku ke N, yaitu UN. Sebagai misalnya, kita tuliskan di sini terdapat suatu barisan dengan suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiga 7, suku keempat 10, suku kelimanya 13. Kita cek di sini apakah barisan aritmetika. Kita ingat bahwa untuk menentukan apakah barisan aritmetika, kita cek bedanya, yaitu suku ke N dikurangi suku ke N-1 atau suku dikurangi suku sebelumnya. Jadi beda itu sama dengan U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau U4 kurangi U3 dan seterusnya. Kita cek di sini, 4 dikurangi 1 itu 3. 7 kurangi 4 3, 10 kurangi 7 itu 3, 13 kurangi 10 itu 3. Jadi bedanya di sini sama-sama 3. Akibatnya barisan ini merupakan barisan aritmetika. Kita tulis ke deret aritmetika dengan menggantikan koma-koma dengan tanda tambah, yaitu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah dan seterusnya. Begitupun untuk barisan kedua. Di sini U1, U2, U3, U4, U5 semakin besar U-nya, angkanya semakin kecil. Untuk contoh yang pertama, semakin besar U-nya, angkanya semakin besar. Bedanya di sini positif. Kita cek. Untuk angka semakin kecil, bedanya 7 kurangi 12 negatif 5, 2 kurangi 5 kurangi 7 maksud saya, negatif 5, min 3 min 2 itu negatif 5, min 8 min 3, min ketemu min jadi plus, min 8 plus 3 negatif 5. Di sini bedanya sama dengan negatif 5. Maka semakin kecil nilai suatu suku, sukunya semakin besar, maka bedanya merupakan angka negatif. Di sini merupakan barisan aritmetika. Kita tuliskan sebagai deret aritmetika dengan merubah tanda koma dengan tanda tambah, yaitu 12 tambah 7 tambah 2 tambah negatif 3 tambah negatif 8 tambah dan seterusnya. Selanjutnya, untuk rumus jumlah dari suku ke N dari deret aritmetika dapat digunakan rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas terkait UN, yaitu dengan rumus A ditambah N-1 kali B. Kita substitusikan ini ke sini. Jadi Sn sama dengan, kita tuliskan N per 2 A ditambah A
ditambah N-1 kali B, ini sebagai pengganti UN. Jadi Sn sama dengan N per 2, A tambah A itu 2A, ditambah N-1 kali B. Jadi rumus Sn itu ada 2, yaitu N per 2 kali A ditambah UN, atau N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kapan menggunakan rumus 1 atau rumus 2? Nah, biasanya rumus ini itu digunakan ketika suku terakhirnya diketahui, yaitu sebagai UN ini. Sedangkan rumus kedua digunakan ketika suku terakhirnya tidak diketahui, hanya diketahui A sebagai suku pertama dan B sebagai beda. Selanjutnya, untuk rumus di sini keterangannya yaitu Sn merupakan jumlah suku ke N, dengan N-nya merupakan urutan barisan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Jadi N-nya merupakan bilangan asli. Selanjutnya ada A sebagai suku pertama atau U1, B sebagai beda, dan UN sebagai nilai suku ke N. Selanjutnya akan saya berikan untuk contoh-contoh. Silakan diperhatikan. Contoh pertama, terdapat deret 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21 tambah dan seterusnya. Tentukan jumlah 31 suku yang pertama dari deret aritmatika di atas. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahui, yaitu 12 di sini sebagai suku pertama, yaitu A-nya sama dengan 12. Selanjutnya kita cari B sebagai beda, yaitu beda suku kedua dikurangi suku pertama. Kita tuliskan di sini sama dengan 3, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, hasilnya juga 3, atau juga dapat suku keempat dikurangi suku ketiga, yang hasilnya sama-sama 3. Selanjutnya yang ditanya itu jumlah 31 suku yang pertama, yaitu S31. Kita selesaikan dengan rumus Sn, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena yang diketahui A dan B, bukan suku terakhir atau UN. Kita masukkan dengan N-nya 31, S31 sama dengan 31 per 2 dikali 2 dikali A-nya itu 12, ditambah N-nya tadi 31 dikurangi 1 dikali B, B-nya itu 3. Kita proses, 31 per 2 dikali 2 kali 12 itu 24, ditambah kita kerjakan yang di dalam kurung di sini, 31 dikurangi 1 itu 30. 30 kali 3 itu 90. Selanjutnya S31 sama dengan 31 per 2 dikali 24 ditambah 90, yaitu 114. 114 dibagi 2 itu hasilnya 67. 67 selanjutnya dikali 31. Kita dapatkan hasilnya 1767. Jadi jumlah 31 suku pertama dari deret aritmatika di atas yaitu 1767. Selanjutnya untuk contoh kedua, tentukan jumlah dari suatu deret aritmatika di sini. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan apa yang diketahui, yaitu 187 sebagai suku pertama, yaitu A-nya sama dengan 187. Untuk B-nya yaitu suku dikurangi suku sebelumnya, suku kedua dikurangi suku pertama, hasilnya negatif 4, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya yang hasilnya negatif 4. Selanjutnya deret di sini itu belum diketahui banyak sukunya ada berapa.
Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya di sini. Nah, 47 di sini belum diketahui suku keberapa. Berarti di sini merupakan suku ke N. Kita tuliskan UN sama dengan 47. Yang ditanyakan itu jumlah, yaitu SN. Dengan N-nya belum diketahui. Jadi kita perlu mencari N. Kita gunakan UN-nya sama dengan 47. Nah, dengan rumus UN yaitu A ditambah N-1 kali B sama dengan 47. A-nya 187 dan B-nya negatif 4. Kita proses yaitu 187 N dikali min 4 itu min 4N. Min 1 kali min 4 hasilnya plus 4 sama dengan 47. 187 ditambah 4 itu 191. Pindah ruas menjadi negatif 191. Jadi negatif 4N sama dengan 47 dikurangi 191 hasilnya negatif 144. N-nya sama dengan negatif 144 dibagi negatif 4. Hasilnya N-nya sama dengan 36. Jadi banyak suku dari deret aritmatika di sini itu sama dengan 36. Kita cari SN dengan N-nya 36. Kita gunakan rumus SN yaitu N per 2 dikali A plus UN. Kenapa kita gunakan di sini? Karena UN-nya sudah diketahui. Namun kita juga dapat menggunakan rumus yang satunya yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Dengan A-nya 187 dan B-nya negatif 4. Saya gunakan rumus di sini dengan UN karena untuk mempercepat perhitungan yaitu N-nya 36, A-nya 187 ditambah 47. 47-nya UN. Di sini hasilnya 18. Penjumlahan di sini hasilnya 234. Kita kalikan 18 dengan 234, hasilnya 4212. Jadi ini merupakan jumlah dari deret aritmatika di sini. Untuk selanjutnya, contoh ketiga, suatu deret aritmatika diketahui memiliki suku kelima sama dengan 7 dengan jumlah 7 suku pertamanya 7. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Untuk penyelesaiannya, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Diketahui bahwa suku kelima sama dengan 7, berarti U5 sama dengan 7. Dengan rumus UN yaitu A plus N-1 kali B, dengan N-nya di sini diganti 5 karena U5 sama dengan 7. Selanjutnya kita proses A ditambah 5 dikurangi 1 itu 4. 4 kali B berarti 4B. A plus 4B sama dengan 7 sebagai persamaan 1. Yang diketahui selanjutnya, jumlah 7 suku pertamanya 7. Karena jumlah berarti S. S7 sama dengan 7. Dengan rumus SN yaitu N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Dengan N-nya di sini diganti dengan 7 karena S7. Persamaan ini sama dengan 7. Kita proses yaitu 7 per 2 dikali 2A, 7 dikurangi 1 itu 6, 6 kali B berarti 6B ditambah 6B sama dengan 7. 7 per 2 dikali 2A itu hasilnya 7A, 7 per 2 kali 6B hasilnya plus 21B sama dengan 7. Kedua ruas di sini dibagi 7 untuk menyederhanakan. Kita dapatkan A ditambah 3B sama dengan 1 sebagai persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi dan substitusi. Persamaan di sini koefisien A-nya sudah sama. Sama-sama positif, maka kita kurangkan.
A min A itu habis, 4B dikurangi B itu B, sama dengan 7 dikurangi 1 itu 6. Jadi B-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita substitusi ke A plus 4B sama dengan 7. Pilih salah satu persamaan di sini. Kita masukkan B-nya dengan 6. Kita dapatkan A ditambah 4 kali 6 itu 24 sama dengan 7. Jadi A-nya 24-nya pindah ruas, 7 dikurangi 24 hasilnya negatif 17. Nilai A dan nilai B sudah diketahui, maka kita sudah bisa mencari jumlah 20 suku pertama. Di sini N-nya sama dengan 20. Dengan rumus Sn, kita gunakan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kenapa kok pakai rumus ini? Nggak pakai N per 2 kali A plus UN? Karena di dalam soal di sini tidak diketahui suku terakhir sebagai nilai UN. Hanya diketahui nilai A dan nilai B. Sehingga kita dapatkan S20 dengan N-nya 20, A-nya negatif 17 dan B-nya 6. Kita proses, 20 dibagi 2 itu 10. 2 kali min 17 itu negatif 34, ini tetap dalam kurung, ditambah 20 dikurangi 1 itu 19. 19 kali 6 114. S20 sama dengan 10 dikali hasil penjumlahan ini itu 80. Jadi jumlah 20 suku pertama hasilnya 800. Selanjutnya akan saya beri sedikit tambahan materi. Apabila rumus jumlah atau Sn dari suatu barisan aritmatika diketahui, maka cara lain untuk menentukan suatu suku tertentu atau jumlah beberapa suku yaitu di sini yang pertama U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 itu sama dengan S6. S6 merupakan penjumlahan 6 suku pertama. 6 suku pertama berarti dimulai dari suku pertama ditambahkan sampai suku ke-6. Berarti suku pertama ditambahkan sampai suku ke-5 ini merupakan penjumlahan 5 suku pertama. Dapat ditulis dengan S5. Selanjutnya ditambah U6 sama dengan S6. Jadi untuk menentukan U6 suatu suku yaitu suku ke-6 sama dengan S6 dikurangi S5. Dari S5 di sini berpindah ruas menjadi negatif ketika Sn-nya diketahui. Selanjutnya dengan pola yang sama sesuai yang di sini, untuk menentukan U7 dari Sn yang diketahui dapat digunakan S17 dikurangi S16. Untuk U32 berarti S32 dikurangi S31. Nah, di sini dapat digeneralkan untuk mencari UN dari Sn yang diketahui yaitu Sn dikurangi Sn-1. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk mencari jumlah U7 ditambah U8 tambah U9 ditambah U10. Nah, di sini coba diperhatikan ada penjumlahan 6 suku pertama yang hilang yaitu U1 ditambah sampai U6. Kita tuliskan penjumlahan 6 suku pertama di sini itu sama dengan S6. Yang ditanyakan di sini saya tuliskan dulu yaitu penjumlahan U7 ditambah U8 tambah U9 ditambah U10. Saya munculkan penjumlahan 6 suku pertama. Jadi di sini kalau digabung ini merupakan penjumlahan 10 suku pertama dari U1 sampai U10. Ini sama dengan S10. Penjumlahan suku pertama sampai suku ke-6 di sini sama dengan S6. Nah, di sini ditambah
U7 tambah U8 tambah U9 tambah U10 itu sama dengan S10. Jadi penjumlahan U7 tambah U8 tambah U9 tambah U10 ini sama dengan S10 dikurangi S6 di sini karena pindah ruas. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan untuk contohnya. Contoh keempat, jumlah suku pertama suatu deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan 4n kuadrat ditambah n. Tentukan A. U1 atau suku pertama, B. U15 atau suku ke-15, C. U7 ditambah U8 ditambah U9 atau suku ke-7 tambah suku ke-8 ditambah suku ke-9, D. UN atau suku ke-N. Untuk penyelesaiannya akan saya jelaskan satu persatu. Diperhatikan ya. Untuk soal A atau U1 itu sama dengan S1 karena S1 merupakan penjumlahan suku pertama. Kita masukkan N-nya 1 ke rumus Sn di sini, yaitu 4 dikali 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat itu 1, 4 kali 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 itu 5. Jadi U1 sama dengan 5. Selanjutnya untuk B, U15 dengan rumus yang saya jelaskan tadi sama dengan S15 dikurangi S14. Kita masukkan N-nya dengan 15 dengan rumus Sn di sini, yaitu 4 dikali 15 kuadrat ditambah 15 dikurangi Sn dengan N-nya itu 14. Kita masukkan 4 dikali 14 kuadrat ditambah 4. Kita proses 15 kuadrat itu 225 dikali 4 itu 900. Selanjutnya ditambah 15 dikurangi 14 kuadrat itu 196 dikali 4 hasilnya 784 ditambah 14. Selanjutnya 900 ditambah 15 itu 915 dikurangi 784 ditambah 14 itu 798. Di sini 915 dikurangi 798 hasilnya 117. Jadi nilai U15 atau suku ke-15 hasilnya 117. Selanjutnya untuk yang C, yaitu U7 ditambah U8 ditambah U9, di sini sama dengan, karena sampai U9 itu S9 dikurangi suku yang hilang, penjumlahan 6 suku pertama dikurangi S6. Kita masukkan dengan N-nya 9, 4 kali 9 kuadrat ditambah 9 dikurangi 4, 6-nya dimasukkan di sini, 6 kuadrat ditambah 6. Kita proses 9 kuadrat itu 81 kali 4 324 ditambah 9 dikurangi 6 kuadrat itu 36 dikali 4 144. Selanjutnya ditambah 6. Kita proses penjumlahan di sini itu hasilnya 333 dikurangi hasil penjumlahan ini yaitu 150. Jadi suku ke-7 ditambah suku ke-8 ditambah suku ke-9 itu sama dengan 183. Selanjutnya untuk soal D yaitu UN. Kita mencari rumus UN. Kita gunakan dengan Sn min Sn min 1 sesuai rumusnya. Sn di sini berarti dengan N-nya tetap N, yaitu 4N kuadrat ditambah N. Kita tuliskan. Selanjutnya dikurangi Sn min 1. Jadi N-nya diganti dengan N min 1. Dimasukkan ke sini. Kurangi 4, N kuadratnya berubah menjadi N min 1 kuadrat. Ditambah N, N-nya diganti N min 1.
Kita proses, yang sebelah sini tetap 4n kuadrat ditambah n. Minnya tetap di luar, kita kerjakan n-1 kuadrat terlebih dahulu. Kita uraikan, dapatnya n kuadrat min 2n ditambah 1. Di sini tetap tanda kurung dulu ya, soalnya nanti dikalikan dengan 4. Di sini plus dikali n itu n, plus dikali min 1 itu min 1, kayak tutup kurung. Selanjutnya 4 di sini dikalikan dengan n kuadrat dikalikan dengan min 2n dikalikan dengan 1, hasilnya 4n kuadrat min 8n ditambah 4 ditambah n min 1. Di sini tuliskan lagi. Selanjutnya di sini tetap, di sini n kuadratnya kan cuma 4n kuadrat. 4n kuadrat dikali min itu min 4n kuadrat. Min 8n ditambah n itu min 7n. Selanjutnya dikali min di sini menjadi plus 7n. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 dikali min itu hasilnya min 3. Kenapa kok setiap hasil penjumlahan dalam kurung di sini dikali min? Karena diselesaikan dulu di dalam kurung baru dikali yang di luar di sini. Kita proses, 4n kuadrat dikurangi 4n kuadrat itu habis, n ditambah 7n itu 8n. Selanjutnya di sini min 3 langsung turun di sini. Jadi rumus UN sama dengan 8n min 3. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Ada soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian kerjakan. Saya akhiri dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.